Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8 di subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS dan PPKN di halaman 31 sampai dengan 39. Nah, adik-adik ini ada Dayu dan ayahnya ya. Sepertinya Dayu memiliki kegemaran olahraga yang berbeda nih dengan kakaknya. Nah, kalau Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti, oh ini kakaknya sepertinya adik-adik ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan wawancara mengenai kegemaran atau kesukaan anggota keluarga. Nah, kalau ini disesuaikan ya. Misalnya ayah sukanya apa nih, berlari ya. Atau ayah sukanya naik sepeda, ibu misalnya sukanya berkebun, kakak apa ya, disesuaikan ya. Yang berikutnya, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada di keluargamu? Manfaatnya yang pertama, kita bisa belajar mengenal karakteristik seseorang, belajar sikap toleransi akan perbedaan, belajar menghargai dan menerima perbedaan, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama lain melalui perbedaan, dan mempelajari hal atau kegemaran baru. Yang kelima, tuliskan kesimpulan hasil wawancaranya. Kesimpulannya, keberagaman kegemaran dalam keluargaku semakin memahami karakteristik individu anggota keluarga berdasarkan kegemarannya. Ya, berikutnya ini kita ada kegiatan ekonomi adik-adik. Boleh dibaca dahulu ya, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dan juga ada bacaan tentang Kabupaten Tabanan. Silakan dibaca kembali ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang pertama, di produksi, kegiatan produksi ada pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Di bagian distribusi, yaitu perdagangan dan penjualan. Konsumsi, kegiatan konsumsi meliputi pembelian sayur untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Ya. Yang kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, yang pertama, di bagian produksi, ini ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Lalu di bagian distribusi, pedagang, supir, kuli angkot, agen, dan petugas pengirim paket. Kalau ini ya berarti konsumer ya, bisa penduduk ya. Ini Karina tambahkan di sini. Bisa penduduk ya. Yang berikutnya, amati lingkungan tempat tinggalmu, identifikasi kegiatan ekonomi yang ada. Lalu pekerjaannya juga ya, nanti dituliskan di sini. Karina contohkan yang pertama di bagian produksi, misalnya ya, disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal adik-adik. Contoh biasanya yang sering ada itu adalah perajin tempe, ada petani, peternak kambing, dan perajin genting. Kemudian di bagian distribusi ada pedagang sayur, ya, sopir Koprades, dan kuli angkot. Untuk konsumsi ada yang membeli pulsa, aplikasi online untuk pemesan makanan, berbelanja secara langsung atau tidak langsung. Terus ada juga yang mencukur rambut ya. Kemudian yang B, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaannya ada petani, perajin, peternak, distribusi ada pedagang, supir, dan kuli angkut. Kemudian konsumsi ada penjual pulsa, tukang cukur, dan pedagang. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi di lingkunganku sangat beragam. Ya, dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikutnya adik-adik adik-adik ya, maksudnya akan membaca kembali cerita asal mula Bukit Catu. Kita akan mengidentifikasi tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah ada pasangan suami istri ya, dan juga penduduk desa. Lalu mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Karena tokoh suami istri memiliki peranan penting sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah ceritanya, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Lalu siapa tokoh tambahannya di cerita tersebut? Yaitu adalah penduduk desa ya. Nih, penduduk desa. Lalu yang D, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Nah, dia dimunculkan sesekali saja ya atau beberapa kali, tidak setiap saat ada. Tokoh ini hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita.
Ayo renungkan apa yang dimaksud dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Lalu, yang kedua, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Seorang tokoh dapat disebut sebagai tokoh utama karena sebagai pembawa pesan, amanat, atau moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Lalu apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Karena dia hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.